Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Isadani dari Prodi Manajemen 2023A dengan NIM 314231225. Sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila tahun 2024, saya menganalisis salah satu kasus yang ada di Indonesia, yaitu kasus korupsi. Salah satu contoh kasus korupsi yang terkenal di Indonesia yaitu kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian beberapa bulan yang lalu. Penyebab terjadinya korupsi itu satu, lemahnya pengawasan internal. Pengawasan yang tidak efektif memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Dua, budaya koruptif. Adanya budaya kerja yang tidak transparan dan akuntabel. Tiga, ketidakjelasan regulasi. Aturan yang tidak jelas atau terlalu rumit seringkali dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. 4. Pengaruh politik. Campur tangan politik dalam pengambilan keputusan bisa mempengaruhi integritas pejabat di Kementan. Dampak korupsi. 1. Kerugian finansial. Penggunaan dana publik yang tidak tepat sasaran menyebabkan kerugian negara yang signifikan. 2. Penurunan kepercayaan publik. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan program-program yang dijalankan. 3. Pembangunan pertanian yang terhambat. Program-program penting untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani menjadi tidak efektif. Solusi dan rekomendasi. 1. Penguatan sistem pengawasan. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal melalui audit berkala dan pemantauan ketat terhadap pengeluaran anggaran. 2. Reformasi birokrasi. Memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi berdasarkan meritokrasi bukan koneksi politik. 3. Transparansi dalam pengadaan. Publikasikan seluruh proses pengadaan dan pemenang tender secara terbuka. 4. Penegakan hukum yang tegas. Meningkatkan kerjasama dengan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menindak tegas pelaku korupsi. 5. Pendidikan dan kampanye anti korupsi. Melaksanakan program pendidikan anti korupsi untuk seluruh pegawai di pemerintahan. Kesimpulannya, kasus korupsi di Kementerian Pertanian mencerminkan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi untuk mengatasinya. Dengan memperkuat pengawasan, melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan menegakkan hukum dengan tegas, Kementan dapat mengurangi praktik korupsi dan dapat meningkatkan efektivitas program-program pertaniannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.